Oke, di dalam materi listrik dinamis ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah tentang hambatan pengganti, yang kedua hukum Ohm ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum Ohm di rangkaian tertutup, dan yang terakhir adalah hukum Kirchhoff. Oke, langsung saja. Berbicara tentang hambatan pengganti, tentu kita tidak lepas tentang yang namanya suatu rangkaian ya. Nah, rangkaian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah seri. Untuk menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri ini ya, ini R1, ini R2, maka cukup kita tambahkan saja. Kalau seri ditambahkan saja, yaitu R1 ditambah dengan R2, tambah titik kalau sampai R keberapa ya, itu kalau seri. Yang kedua yaitu adalah rangkaian paralel ya, rangkaian paralel. Oke, seperti ini. Ini adalah R1, kemudian di sini adalah R2. Bentuknya adalah paralel atau atas bawah ya, dibagi. Masuknya 1 kemudian dibagi menjadi 2. Itu disebut paralel ya. Nah, maka persamaannya yaitu adalah 1/R paralel atau R totalnya tadi ya, yaitu adalah 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Kalau banyak tambahkan lagi, jadi 1/R. Oke, ini untuk rangkaian paralel. Nah, rangkaian yang ketiga yaitu adalah rangkaian campuran. Jadi kalau rangkaian campuran terdiri atas rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, untuk mempermudah jadi perhitungan kita nanti ya, biar lebih jelas juga, maka boleh yuk kita masukkan angka-angkanya. Misal di sini R1 itu nilainya adalah 6 ohm. Kemudian R2-nya di sini adalah 3 ohm dan R3-nya adalah 6 ohm. Nah, maka langkah yang pertama kita laksanakan nanti yaitu adalah kita akan menghitung rangkaian paralelnya terlebih dahulu. 1/Rp sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Ingat, ini wajib dituliskan terus ya. Kemudian kita akan peroleh angkanya 1/3 ditambah dengan 1/6. Oke, karena penyebutnya berbeda maka wajib kita samakan terlebih dahulu ya, menjadi 1/Rp sama dengan, ini kali berapa? Kalikan 2 kalikan 2. 2 plus 1/6. Oke ya. Nah, biar nggak gosong ya. Ini biar nggak gosong, maka kanan dan kiri harus kita balik ya. Oke, karena yang diinginkan apa? RP-nya saja ya. Itu menjadi RP/1 sama dengan 6/3. Oke. RP/1 berapa? RP dong ya. Kemudian di sini 6/3 berapa? 2. Oh. Nah, ini cara yang pertama ya. Saya tuliskan step 1. Step 1. Nah, kemudian step keduanya berarti rangkaiannya akan berubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, namanya pun akan berubah. Namanya menjadi berapa? Di sini R1 sama dengan 6 ohm. Kemudian di sini akan menjadi R. Boleh ditulis R23 boleh, atau ditulis RP juga boleh. Sepakatan aja yuk. Kita tuliskan sebagai RP ya. RP-nya berapa? Yaitu nilainya adalah 2 ohm. Maka ingat konsep dari yang namanya seri tadi. Tinggal kita jumlahkan. Berarti R totalnya atau R penggantinya ya, yaitu adalah R1 ditambah dengan RP. Yaitu berapa? 6 ditambahkan dengan 2. Hasilnya adalah 8 ohm ya. Sekali lagi, R total itu juga disebut sebagai R pengganti. Saya tuliskan ya. R total atau disebut juga sebagai R pengganti. Oke. Biar kita lebih paham, maka saya sudah punya nih satu soal di mana nanti sudah akan merangkum semua tadi. Rangkaian seri, paralel, hukum Ohm pada rangkaian tertutup, dan juga nanti adalah
arus ya, tentang hukum Kirchhoff. Nah, kita langsung identifikasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu berapa sih nilai dari rangkaian paralelnya. Oke, ngomong-ngomong soal paralel berarti adalah R1 dan R2 saja ya. Oke, yang kita cari pertama berapa sih rangkaian paralelnya ya? Itu adalah seper RP. Di sini kita punya seper R1 ditambah dengan seper R2. Oke, maka kita akan punya R1-nya 15 ditambah dengan R2-nya adalah 30. Oke, ini ingat selalu dituliskan seper RP-nya. Oke, kita samakan penyebutnya lagi, yaitu seper RP sama dengan, oke, kalikan berapa? Kalikan 2, kalikan 2. Berarti adalah 2 plus 1 per 30. Kita samakan menjadi 30. Oke, kembali lagi biar nggak gosong. Tadi gimana? Biar nggak gosong kita balik semuanya menjadi RP per 1 sama dengan berapa? 30 per 3. Maka RP-nya ya, karena RP per 1 adalah RP ya, RP sama dengan 10 ohm. Oke, itu yang pertama ya. Oke, kita peroleh. Kemudian yang kedua kita cari ya. Kita akan cari apa? Oke, RP ada. Ini akan menjadi rangkaiannya. Rangkaiannya berubah kayak gimana rangkaiannya? Oke, rangkaiannya berubah seperti ini. Oke ya, rangkaiannya berubah seperti ini. Ini akan menjadi RP tadi ya, nilainya adalah 10 ohm. Kemudian di sini adalah R3, nilainya adalah 8 ohm. Kemudian yang terakhir di sini adalah R4, nilainya adalah 5 ohm. Maka kita akan memiliki rangkaian penggantinya atau hambatan penggantinya sebesar berapa? Ya, yaitu adalah R totalnya adalah RP ditambah R3 ditambah R4. Ya, masukkan angkanya 10 ditambah 8 ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 23 ohm. Oke. Itu adalah R totalnya. RP sudah, R total sudah, maka seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas yang ketiga, yaitu tentang yang namanya ya hukum ohm ya. Tapi kali ini kita akan bahas dulu hukum ohm pada rangkaian tertutup. Perhatikan, ada R, ada E ini adalah ya, ini adalah GGL ya, GGL. Nah, gaya gerak listriknya ya, simbolnya adalah E ya. R kecil ini disebut sebagai hambatan dalam. Oke. Nah, maka untuk mencari kuat arusnya ya, kita bisa menggunakan I sama dengan GGL-nya dibagi dengan hambatan luarnya atau hambatan pengganti ditambah dengan hambatan dalamnya ya. Nah, kita akan peroleh sekarang E-nya sudah ada 36. Oke. Dibagi dengan R besarnya berapa? 23 ditambah dengan 1, maka diperoleh 36 per 24. Berarti tinggal kita bagi ya, 36 dibagi 24 yaitu adalah 1,5 ya, 1,5 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir dari kutub positif, ini namanya positif dan ini negatif ya. Arus yang mengalir, nah ini masuk ke sini sebesar 1,5 ampere. Ya, 1,5 ampere ya. Itu adalah arusnya. Nah, oke. Nah, kemudian kalau misalkan ya poin keempat ini kita sekarang mau ditanyakan ya. Poin keempat kita mau ditanyakan yaitu adalah kuat arus di sini I1, kemudian I2 dan juga di I3. Oke, kita dipertanyakan kuat arus di I1, I2 dan I3-nya ya. Nah, oke. Langkah yang pertama kita harus apa? Harus menggunakan persamaan dari yang namanya hukum ohm ya. Kita harus menggunakan persamaan hukum ohm.
Bagaimana persamaan hukum Ohm? Ya, kita pakai yang namanya segitiga kehidupan. Ya, V dibagi I kali R, ya, atau VIR. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kita mencari arus pada I1-nya, ya, I1, I2, maka ya, hambatan yang dipakai juga hambatan apa? Hambatan R1 dan juga hambatan R2 saja. Oke. Kemudian tegangan yang dipakai, tegangan yang mana? Berarti hanya tegangan pada R1 dan R2 saja. Nah, ini kalau pemasangan voltmeter seperti ini volt dipasang secara paralel, ya. Kalau ampermeter dipasangnya secara seri. Ya, ini ampermeter dipasang secara seri. Voltmeter dipasang secara apa? Paralel. Ya, seperti itu deh. Oke. Nah, maka berarti kita harus mencari V-nya dulu. V di mana? Yaitu VAB, ya. Mencari VAB atau tegangan jepit. Oke. Nah, VAB-nya kita akan cari deh. Tadi kita keempat ya. Yang keempat yaitu adalah VAB. VAB itu adalah I total, ya, atau I dikalikan dengan yang namanya R. R-nya apa? R paralel atau RP, ya. Sehingga I totalnya 1,5 dikali dengan R paralelnya 10. Berarti VAB-nya adalah 15 volt. Oke. Jadi tegangan di sininya nih, ya. Tegangan antara titik A dan juga titik B ini terbacanya berapa? Ini adalah 15 volt, ya, 15 volt tegangannya. Ya. Oke. Nah, oke ya, ini namanya hukum Ohm tadi ya. Oke, sekarang kita terapkan, maka mencari yang namanya arus, ya. Arus di I1 dan I2. Ya, kita cari dulu yang pertama, arus I1. Oke. Kembali lagi lihat hukum Ohm, ya, lihat hukum Ohm. Ya, kalau nyari V itu kan I kali R, V I kali R. Kalau mau nyari I, V dibagi dengan RI, ya. Ya. Tadi I1 itu adalah V. V-nya V apa? Ingat, paralel, berarti VAB, ya. VAB dibagi dengan R. R-nya berapa? R-nya adalah yang dipakai R1. Kenapa R1? Karena yang ditanyakan adalah arus di satunya. Oke. Maka ini kita punya 15 dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 1 ampere. Oke. Yang keenam, kita diminta untuk mencari arus di I2, ya. Berarti I2 sama dengan VAB dibagi dengan R2. Oke, VAB-nya berapa? 15. R2-nya berapa? 30. Berarti kita punya hasilnya adalah 0,5 ampere. And the last dan yang terakhir yaitu adalah hukum Kirchhoff, ya. Yang ketujuh berarti ya. Ini adalah tentang hukum Kirchhoff 1. Ya, hukum Kirchhoff 1 itu menyebutkan bahwasanya I masuk, ya, atau arus masuk, ya, sama dengan I keluar atau arus keluar, ya. Oke. Nah, I masuknya berapa sih? 1,5 ampere, ya. Oke, dipecahkan tadi ya, masuknya dipecah jadi 2 antara I1 dan I2. Berarti I masuknya adalah I1 dan I2, ya. I1 ditambah I2. I keluarnya berapa? Dan di sini I3, ya, adalah I3-nya. Oke, kita cek. I1-nya berapa? Oh, ini 1. Oke, ditambah I2-nya berapa? Oh, ini 0,5 sama dengan I3. I3-nya adalah 1,5 ampere. I3-nya atau I keluarnya, ya. Nah, kira-kira sama enggak antara ini dengan arus masuknya? Oke, sama enggak? Sama, ya. Nah, ini sama. Ya, berarti oke. Jangan lupa subscribe.